Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, karunia, dan hidayahnya, dan juga kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan alhamdulillah dengan kesehatan itu kita dapat bertemu kembali dengan sahabat-sahabat YouTube semuanya. Semoga kita ke depan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat itu, kembali bertemu dengan kami di channel Samsul Hadi, satu channel yang senantiasa menyampaikan edukasi-edukasi tentang perminyakan. Ya. Kali ini kami akan melanjutkan edukasi di bidang pertanyaan seputar operasi produksi yang 80 pertanyaan. Sudah kita posting 3 video sebelumnya, sudah kita sampaikan. Saat ini kita masuk ke video yang keempat. Oke, apa yang menjadi pertanyaan saat ini? Oke, kita coba lihat ya. Kita lihat. Nah, coba kita lihat ke ini kita, infokus kita. Nah, ini jawaban tuntas dari 80 soal-soal seputar operasi produksi. Iya, kita lanjut. Nah, saat ini kita akan membahas soal yang keempat, tentunya 5, 6, dan 7. Jadi 4 soal ini. Kenapa 4 soal ini? Karena ada satu pertanyaan ini yang cukup singkat, tidak terlalu panjang, dan yang lainnya adalah masalah istilah-istilah yang berkaitan. Nah, ini ya. Jadi ada 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 4 soal yang kita bahas di sini. 4 apa? 4, 5, 6, 7 ya. Oke, kita lanjut. Soal yang keempat. Nah, ini apa pertanyaannya? Tes produksi dilakukan secara periodik sesuai jumlah fasilitas yang ada serta urgensi dari sumur. Nah, lama setiap pengetesan dilakukan minimum. Nah, ini mulai pertanyaannya. Minimum berapa? A, 1 jam sejak aliran stabil. B, 2 jam sejak aliran dialihkan ke fasilitas tes. C, cukup setengah jam saja. D, minimum 4 jam sejak aliran sumur stabil. Oke, itu pertanyaan keempat. Kemudian pertanyaan kelima, apa pertanyaan kelima? Jumlah stok yang terdapat di dalam tangki dan tidak bisa dipompa untuk transaksi serah terima minyak karena mengganggu kinerja pompa disebut apa? Nah, ini. A, opening stock. B, dead stock. C, unpumpable stock. D, closing stock. Ya. Nah, ini pertanyaan yang kelima. Jadi apa yang dimaksud dengan jumlah stok yang terdapat di dalam tangki dan tidak bisa dipompa untuk transaksi serah terima minyak karena mengganggu kinerja pompa. Oke, yang keenam. Stok minyak yang diukur pada setiap akhir pelaporan disebut apa? Jadi stok minyak yang diukur pada setiap akhir pelaporan disebut apa? Opening stock. B, dead stock. Unpumpable stock. D, closing stock. Oke, jadi sudah 3 ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan. Ini jadi yang pertanyaan ketujuh. Jumlah stok yang terdapat di dalam tangki dan tidak bisa dipompa karena berada di bawah pipa isap disebut apa? Jadi di bawah pipa isap ini disebut apa? Opening stock, dead stock, unpumpable stock, di closing stock. Kemudian ini ada penjelasan. Kita sampaikan penjelasannya. Oke, baik. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan untuk menentukan durasi tes sumur? Nah, ini tadi kan yang pertama tadi adalah pertanyaan berapa lama kita mengetes sumur itu. Jadi, hal apa saja yang menjadi pertimbangan untuk menentukan durasi tes sumur itu?
Yang pertama adalah banyaknya jumlah sumur yang ada di SPU. Nah, ini kalau sumurnya banyak, pasti kita harus membagi waktu ya untuk mengetes sumur itu kalau sumurnya banyak. Tapi kalau sumurnya sedikit tentu kita lebih mudah. Mungkin satu sumur itu ditesnya dengan waktu yang cukup panjang tidak masalah. Tapi kalau dia banyak, ini yang harus menjadi perhatian kita. Soalnya setiap sumur itu harus dilakukan tes secara rutin supaya kita tetap mengetahui potensi dari sumur tersebut. Kemudian, apalagi yang diperhatikan fasilitas tes sumur yang menggunakan tangki tes atau flow meter. Nah, ini perlu juga. Apa bedanya? Nah, kalau menggunakan tangki tes, jadi dari header manifold itu masuk ke tangki tes, masuk ke separator tes, kemudian ke tangki tes. Nah, kalau ke tangki tes ini semakin lama, semakin banyak minyak yang tertahan di tangki tes. Nah, ini nanti akan di recover lagi ke tangki produksi. Nah, ini jadi waktu ini sangat menentukan. Ya, jadi waktunya sangat menentukan. Semakin banyak minyak yang ada di tank tes ini, nanti butuh waktu juga untuk merecovernya ke tangki produksi. Seperti itu ya. Nah, kalau yang kedua, kalau menggunakan flow meter ya, jadi dari heater manifold ini masuk ke separator tes. Nah, dia menggunakan flow-meter di sini. Flow-meter di sini. Nah, ini flow-meternya ada di sini. Nah, dari sini dia langsung akan masuk ke tangki produksi. Nah, kalau seperti ini, dia berapa lama pun tidak ada masalah karena dari separator tes ini liquidnya langsung ke tangki produksi. Jadi langsung tergabung. Jadi kita mendapatkan angkanya menggunakan glukometer ini. Jadi tidak masalah. Tinggal kita mempertimbangkan banyaknya sumur yang ada di SP atau SPU tersebut. Jadi lebih enak pakai ini. Oke. Kemudian penjelasan durasi tes sumur. Kita lanjut. Kemudian ini, besar dan kecilnya produksi sumur. Nah ini, kalau produksinya besar ya, sangat besar, misalkan dia produksinya sampai 2.000 barrel per day. Nah ini kita coba aja. Kalau 2.000 itu 1 jamnya berapa? Coba kalau dia 2.000 misalkan. 2.000 dibagi 24, atau kita ambil yang mudahnya 2.400. Itu ada ISP yang produksinya 2.400 ya. Kalau produksinya adalah 2.400 per day, barrel per day, artinya 1 jamnya 100 barrel per jam. Nah, ini yang menjadi pertimbangan, kapasitas tangki kita berapa. Nah, ini ya. Jadi kita harus memperhatikan besar dan kecilnya produksi itu. Kalau dia kecil, tidak masalah. Misalkan produksinya katakanlah hanya 300 per day. Ya berapa jam pun tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut. Apalagi kestabilan aliran produksi sumur. Nah, sumur itu ada yang intermittent, ya. Ada yang flow-nya konstan gitu. Nah, kalau dia intermittent, ini kita kadang-kadang dia ada aliran itu stabil, tapi kadang-kadang dia kosong. Nah, ini perlu waktu yang panjang yang sebaiknya kalau untuk sumur intermittent. Kemudian apa lagi? Akurasi hasil tes. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan kita supaya bagaimana hasil tes itu akan semakin akurat ya. Akurat maksudnya kita tes hanya 3 jam, tapi ini mencerminkan eh, mendekati hasil kalau dites selama 24 jam. Nah itu, jadi tujuan tes itu adalah bagaimana supaya kita tes sumur itu berapa jam pun, tapi ini mencerminkan untuk hasil selama 24 jam. Itu tujuannya ya. Oke, kita lanjut. Durasi tes sumur yang umum dilakukan. Nah, ini yang umum dilakukan ya. Yang umum dilakukan itu apa? Durasi tes sumur yang umum dilakukan secara periodik untuk mendapatkan hasil tes yang akurat adalah minimum 4 jam setelah aliran stabil. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau kita tes itu ya, jadi kita masukkan ke tank tes, ini masuk ke tank tes, ya bisa juga lewat bawah sini, ini masuknya. Nah, jadi begitu kita switch valve yang ada di header manifold, masukkan ke tank tes. Nah, ini kita tunggu dulu sampai ada aliran yang stabil yang masuk ke tank tes ini atau masuk ke flow-meternya. Sudah stabil baru kita mulai start menghitung waktunya. Jadi jangan sampai waktu kita men-switch valve-nya di header manifold sudah langsung kita hitung, jangan.
Jadi tunggu dulu dia stabil alirannya yang masuk ke tangki tesnya atau ke meternya, baru kita nolkan, baru kita catat waktunya. Seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan stabil, aliran stabil. Kemudian apa? Penjelasan istilah-istilah. Nah, ini kita memasukin istilah-istilah. Opening stock. Apa itu opening stock? Closing stock, unpumpable stock, dead stock. Nah, ini ya. Opening stock. Opening stock ya, adalah jumlah volume minyak di dalam tangki sebelum minyak di dalam tangki tersebut diproduksikan atau dipompakan dari suatu SPU ke tempat lain. Apa maksudnya? Jadi opening stock itu adalah volume minyak di dalam tangki sebelum minyak di dalam tangki tersebut diproduksikan atau dipompakan. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan tangki ini mau dipompakan ya, pompa misalkan mau dipompakan. Nah, pasti opening stock-nya tinggi. Ini namanya opening stock-nya. Nah, jadi kalau mau dipompa pasti dia tinggi. Soalnya mau dipompa. Nah, ini disebut opening stock. Tapi bagaimana dengan kalau tangkinya mau diproduksikan? Nah, kalau diproduksikan, kita lihat ini juga. Ini untuk masuknya. Nah, kalau mau diproduksikan, otomatis stoknya rendah. Ini untuk produksi. Nah, inilah posisi di sini ini adalah opening stock. Jadi berbanding terbalik dengan untuk dipompa. Kalau untuk dipompa opening stock-nya tinggi, kalau untuk diproduksikan opening stock-nya rendah. Karena apa? Ini mau diproduksikan itu adalah opening stock-nya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, seperti ini ya penjelasan. Jadi dia rendah seperti ini. Nah, ini adalah opening stock untuk diproduksi. Yang ini opening stock untuk dipompa. Seperti ini ya. Ini. Oke, closing stock. Nah, apa itu closing stock? Closing stock adalah jumlah volume minyak di dalam tangki setelah minyak di dalam tangki tersebut diproduksikan atau dipompakan dari suatu SPU ke tempat lain. Nah, jadi closing stock itu adalah pada saat kita selesai produksi, ya, pada saat kita selesai produksi, misalkan dia tinggi. Nah, ini ya, kalau ini tadi kan opening stock ya, jadi ini closing stock. Kalau untuk produksi, dia sampai di sini misalkan naik. Ini adalah tambahannya ini, produksinya. Nah, inilah yang dikatakan closing stock kalau di sini, kalau diproduksi. Closing stock. Nah, bagaimana kalau minyak yang dipompa? Kalau yang dipompa tentu setelah dipompa ini menjadi closing stock. Nah, ini habis nanti, ini habis. Habis tinggal sedikit. Nah, titik inilah yang dinamakan dengan closing stock. Closing stock. Nah, menjadi berbeda dia. Jadi closing stock itu kalau untuk yang dipompa, dia habis, tinggal sedikit. Kalau untuk yang diproduksi, closing stock itu adalah dia tinggi, berapa yang didapat. Seperti itu ya. Nah, itu bedanya. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini ya. Ini closing stock untuk setelah diproduksi tinggi. Yang satunya closing stock setelah dipompa. Seperti ini ya. Unpumpable stock. Nah, apa ini unpumpable stock? Unpumpable stock adalah kondisi ketinggian cairan minyak di dalam tangki yang apabila dipompakan akan mengganggu kinerja pompa atau anginan. Nah, ini apa maksudnya? Coba ya. Jadi seperti ini. Apa yang dimaksud dengan unpumpable stock? Nah, kalau misalkan ini ada suction pipa pasti ya. Ini ada suction pipa untuk ke pompa seperti ini. Ini ke pompa ya, ke pompa. Nah, unpumpable stock itu adalah suatu kondisi ketinggian cairan yang dia sudah
menyentuh ketinggian daripada pipa saksennya. Nah, kalau posisi minyak ini sudah di sini, nah ini yang disebut dengan unpumpable stock. Unpumpable stock di sini. Jadi kenapa? Begitu dia sudah turun dari ini, level ini, maka ini di pipa suction akan terjadi kekosongan udara, ada udara di sini. Nah, jadi ada minyak sebagian masih bisa dipompakan, tapi sudah kinerja pompa sudah mulai terganggu. Jadi sampai ke sini dia pompanya akan terganggu. Ada angin yang masuk ke sini, ada angin. Jadi semakin turun dia makin banyak angin ke sini. Nah, itulah yang akan mengganggu kinerja pompanya. Jadi ini yang harus dihindari. Semestinya bagaimana? Stop pompa itu mestinya sedikit di atas daripada suction. Nah, supaya apa? Supaya jangan anginan. Jadi dihindari unpumpable stock ini, seperti ini ya. Nah, lain lagi kalau kita punya tujuan lain. Nah, ini pernah ada di suatu tempat ya, minyaknya adalah semi HPPO. Nah, ini semi HPPO. Jadi kalau semi HPPO itu nanti kalau dia ketemu dengan udara yang agak dingin, minyaknya akan beku di sini. Nah, jadi untuk ini apa yang kita lakukan? Jadi waktu itu kita minta operatornya untuk memompakan semua, ya, semua cairan yang ada di sini sampai habis. Memang pompa sudah terganggu, tapi ini ada tujuan yang lebih penting. Kalau tidak dihabiskan minyak yang ada di sini, maka minyak ini akan beku, akan menyusahkan untuk besoknya. Jadi lem ini dikosongkan, sampai suara pompanya berubah pada saat dia tidak ada lagi yang dipompakan. Nah, pada saat pompa suaranya berubah itulah pompa tersebut baru di stop. Jadi ini suatu kesengajaan. Jadi supaya di lem ini sudah tidak ada lagi minyaknya, karena kalau ada minyaknya akan terjadi pembekuan. Nah, itu tujuannya. Jadi besoknya ini minyaknya masih panas, ini kita isi lagi lemnya seperti itu. Jadi rutin seperti itu ya. Nah, kemudian juga ingin saya sampaikan juga, model-model suction pompa itu bisa juga seperti ini pipanya, tapi ada juga yang menggunakan elbow. Nah, elbow itu bagaimana? Dia menggunakan elbow seperti ini, nah, seperti ini. Nah ini level di tangki tidak akan ada di bawah ini, jadi dia akan tertahan di sini. Sampai masuk ke mulut suction pompa. Nah, tapi kalau dia makin lama dipompa, ini makin lama makin kosong juga seperti itu. Tapi sebagusnya yang seperti ini yang lebih baik ya. Oke, itu unpumpable stock. Ya. Kemudian apa lagi? Nah ini ya unpumpable stock. Ini suctionnya, ini kondisinya. Jadi mulai dari titik ini sampai ke bagian bawah pipa ini, itulah yang disebut unpumpable stock. Ya. Jadi dihindari, tapi dengan kondisi tertentu, ya mungkin kita tetap pompakan minyak yang ada di sini. Dead stock, nah ini ada dead stock juga ya. Dead stock adalah kondisi ketinggian cairan minyak di dalam tangki yang tidak dapat lagi dipompakan. Nah, apa bedanya? Nah, kalau cairan itu sudah ada, nah kalau dia elbow ya, ada elbow di sini, maka di sini dead stock-nya ini tidak akan bisa lagi masuk ke suction pompa. Inilah yang disebut dengan dead stock. Nah, jadi ketinggian cairan di dalam tangki yang tidak dapat lagi dipompakan, itulah namanya dead stock. Nah, kalau misalkan pipa suction-nya seperti ini, nah seperti ini ya. Nah, dead stock-nya tuh, kalau ini ada palapnya, dead stock itu adalah di sini. Nah, di sini dead stock. Nah, ini dead stock-nya. Seperti ini. Nah, jadi dead stock itu adalah kondisi ketinggian minyak di dalam tangki yang tidak lagi bisa dipompakan ke tempat lain. Jadi dia sudah ada di bawah suction. Nah, itulah yang dinamakan dengan dead stock. Oke, itu ya. Kemudian, nah ini, jadi sudah ada di bawah sini dia. Kembali ke pertanyaan soal keempat. Oke. Tes produksi dilakukan secara periodik sesuai jumlah fasilitas yang ada serta urgensi dari sumur. Lama setiap pengetesan dilakukan minimum, nah tadi sudah saya jelaskan, ya. 1 jam sejak aliran stabil, bisa saja 1 jam, tapi
Kalau produksinya kecil, ya ini kurang bagus kalau hanya 1 jam ya, kecuali kalau produksinya yang saya bilang tadi 2.400 barrel per day. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan tesnya hanya 1 jam. 2 jam sejak aliran di ali se 2 jam sejak aliran dialihkan ke fasilitas tes. Ya, tergantung itu tadi, besar kecilnya produksi dan lain-lainnya. Kemudian cukup setengah jam saja. Nah, ini kalau setengah jam ini memang tidak memadai. D, minimum 4 jam sejak aliran sumber stabil. Nah, inilah yang umum. Jawaban umum itu adalah untuk tes itu adalah minimum 4 jam sejak aliran sumber stabil. Nah, ini ya sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi jawaban untuk soal ini yang keempat ini adalah yang D. Oke. Kemudian soal yang kelima. Jumlah stok yang terdapat di dalam tangki dan tidak bisa dipompa untuk transaksi serah terima minyak karena mengganggu kinerja pompa disebut apa? Nah, ini ya. Opening stock, bukan. Dead stock, ya bukan juga. Ini yang terganggu tadi. Unpumpable stock, nah ini yang betul ya, unpumpable stock. Jadi yang mengganggu kinerja pompa adalah unpumpable stock yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau D-nya closing stock juga bukan. Oke. Kemudian jadi jawaban ini adalah yang C. Yang keenam, kembali ke pertanyaan 6, stok minyak yang diukur pada setiap akhir pelaporan disebut apa? Setiap akhir pelaporan. Nah, kalau setiap akhir pelaporan itu artinya dia setelah dipompakan atau setelah diproduksi. Nah, stok minyak yang diukur pada setiap akhir pelaporan disebut apa? Opening stock bukan, akhir. Kalau ini awalan. Dead stock bukan juga, unpumpable stock juga bukan, closing stock yang betul. Nah, ini kan akhir itu adalah closing ya, setelah diproduksi atau setelah dipompa. Oke. Kemudian yang ketujuh, jumlah stok yang terdapat dalam tangki dan tidak bisa dipompa karena berada di bawah hisap pompa disebut apa? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga, yang tidak dapat dipompa lagi itu adalah opening stock bukan, dead stock. Nah, ini dead stock jadinya. Jadi yang di bawah ini adalah yang tidak bisa dipompa karena berada di bawah ini adalah namanya dead stock. Jadi jawaban ini adalah yang B. Kalau unpumpable bukan, closing stock juga bukan. Nah, itu ya sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi ada istilah-istilah opening stock, unpumpable stock, opening stock, dan durasi untuk pengetesan sumur. Itu yang dapat kami sampaikan saat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk semuanya, untuk sahabat-sahabat YouTube, baik bagi adik-adik yang masih kuliah maupun teman-teman yang sudah kerja di lapangan sebagai operator di sumur ataupun operator SP dan SPU. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.